Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pertama-tama, izinkanlah Pak Guru untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Pak Guru Febriana Adi Kurniawan, biasa dipanggil dengan Pak Febri. Pak Febri untuk semester 2 ini akan mengajar atau membimbing kalian pada mata pelajaran prakarya di kelas 7A. Ya. Selanjutnya, Pak Guru berharap semoga kalian semua Siap. kelas 7A selalu diberikan kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Kemudian untuk mata pelajaran prakarya di semester 2 ini, nanti Pak Guru akan membawakan materi tentang kerajinan dari bahan limbah lunak. Tentunya di semester 1 kemarin kalian juga sudah membahas tentang kerajinan, yaitu kerajinan dari bahan serat. Untuk memulai pembelajaran kali ini, Pak Guru akan memimpin kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya nanti ketika pelajaran kita mulai, apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, sebelum pelajaran kita mulai, Pak Guru akan mengabsen kalian satu persatu. Nanti, nama yang Pak Guru sebut, tolong untuk merespon dengan kata siap. Mulai dari paling kiri atas. Mulai dari Cindy Aurora. Siap. Raihana Nurfaliza. Siap. Anang Wicaksono. Siap. Indah Rusdiana. Meilinda Husnul Khotimah. Lutfiana Rahmadani. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya karena kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini, selanjutnya nanti Pak Guru akan memberikan materinya melalui paparan PowerPoint. Ini Pak Guru akan bukakan dulu filenya. Tolong kalian perhatikan apa yang akan Pak Guru sampaikan supaya nanti bisa mengerti semua apa yang Pak Guru jelaskan. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk di materinya, yaitu kerajinan bahan limbah lunak. Tolong untuk semuanya untuk bisa memperhatikan supaya apa yang nanti yang Pak Guru sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami prinsip limbah dengan benar dan penuh percaya diri. Yang kedua, peserta didik dapat memahami jenis dan karakteristik bahan limbah lunak dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami pengolahan bahan limbah lunak dengan benar. Kemudian, teknik penilaian yang akan Pak Guru gunakan ketika kita sudah mempelajari materi ini, yaitu antara lain, pertama, tes tertulis, kedua, tes lisan, ketiga, penugasan, dan yang keempat adalah praktik. Manfaat mempelajari kerajinan limbah lunak.
yaitu mengetahui kerugian dan keuntungan limbah dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikanlah gambar berikut ini. Gambar 1, ada yang tahu gambar 1 itu apa? Gambar 1 adalah kulit jagung. Kulit jagung. Ini adalah limbah kulit jagung. Kemudian yang kedua ada apa? Ya, ada kulit kelapa atau limbah kulit kelapa atau serabut kelapa. Yang ketiga ada koran bekas atau limbah kertas. Terus yang keempat ada limbah plastik. Setelah kalian melihat gambar yang Pak Guru tayangkan ini, apa yang sekarang kalian pikirkan? Setelah melihat gambar ini, apa yang kalian pikirkan? Apa yang ada di benak kalian terhadap gambar-gambar yang Pak Guru tayangkan ini? Coba ada yang berani nggak ngomong? Ya, gimana? Apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Ya, ini adalah gambar limbah. Apa sih pengertian limbah itu? Ya, pengertian limbah adalah barang atau bahan buangan yang sudah tidak terpakai dari proses atau kegiatan sehari-hari. Jadi, semua barang atau bahan yang sudah terbuang dan sudah tidak terpakai itu dinamakan limbah. Atau dalam istilah sehari-harinya yang sering kita kenal yaitu sampah. Limbah memiliki keuntungan dan kerugian dalam kehidupan sehari-hari manusia. Kerugian akan dialami apabila tidak bisa mengolah limbah dengan baik. Kerugiannya antara lain. Yang pertama, merusak lingkungan. Limbah itu bisa merusak lingkungan yang tadinya baik. Karena di mana ada limbah atau sampah berserakan di situ, otomatis lingkungan yang tadinya baik, lingkungan yang tadinya bersih menjadi rusak. Apabila limbah tersebut tidak segera untuk diolah. Yang kedua, limbah bisa merusak pemandangan. Contoh, apabila lingkungan di sekitar kita yang tadinya bersih, rapi gitu ya, tiba-tiba kok ada sampah berserakan, banyak limbah atau sampah di situ, yang tadinya lingkungan kita dipandang itu bersih, rapi, ketika ada limbah atau sampah yang menumpuk di situ, maka akan merusak pemandangan kita terhadap lingkungan tersebut. Banjir. Kemudian yang ketiga yaitu mengganggu kesehatan lingkungan. Maksudnya di sini apabila lingkungan kita yang tadinya sehat, bersih gitu ya, setelah banyak sampah bertumpukan di situ, tidak dapat diolah, apalagi atau tidak bisa terurai sampah-sampahnya, maka lingkungan yang tadinya sehat, yang tadinya bersih juga akan terganggu di kesehatannya. Yang keempat, menyebabkan bencana. Apa salah satu contoh bencana yang disebabkan oleh limbah? Ada yang tahu? Ya, betul, banjir. Karena banyaknya sampah yang berserakan yang bisa menyumbat saluran air yang ada di lingkungan kita, maka dari itu mengakibatkan banjir. Selain memiliki kerugian,
Di sisi lain, limbah juga memiliki keuntungan apabila limbah tersebut dapat diolah secara baik atau limbah tersebut bisa diolah dengan baik, maka limbah tersebut memberikan keuntungan kepada manusia ataupun lingkungan sekitarnya. Yang pertama, dapat dimanfaatkan ulang. Contohnya yaitu apabila kalian memiliki sampah yang sudah tidak terpakai, contohnya botol minuman plastik gitu ya. Apabila kalian bisa mengolahnya kembali, kalian bisa memanfaatkannya kembali, setelah dipakai bisa dicuci, maka botol tersebut dapat digunakan kembali, asalkan botol tersebut sudah dalam keadaan bersih. Yang kedua, dapat didaur ulang menjadi bahan lain. Nah, limbah apabila kita bisa memproses menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih, maka limbah tersebut akan menjadi keuntungan bagi kita. Contoh, apabila kalian mempunyai botol plastik atau botol bekas yang sudah tidak terpakai, itu bisa dimanfaatkan untuk dijadikan suatu karya kerajinan. Yang ketiga, dapat dijadikan pupuk organik. Limbah atau sampah dari tumbuh-tumbuhan itu akan bisa dimanfaatkan menjadi pupuk organik yang nantinya bisa untuk pupuk tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Dan yang keempat, limbah tersebut dapat dibuat produk kerajinan seperti yang nomor 2 tadi, bisa didaur ulang. Ketika limbah tersebut penanganannya baik, bisa diproses dengan baik, bisa diolah dengan baik, maka limbah yang tadinya tidak berguna sudah menjadi sampah, itu bisa menjadi sesuatu benda yang memiliki nilai lebih apabila bisa dimanfaatkan dengan baik oleh orang-orang yang mau mengolahnya dengan baik. Contoh kerajinannya yaitu vas bunga yang terbuat dari botol tak terpakai, botol plastik tak terpakai. Kemudian macam dan jenis limbah. Menurut macam dan jenisnya, limbah dibedakan. Yang pertama yaitu limbah berdasarkan wujudnya. Limbah gas, limbah cair, dan limbah padat. Apa saja sih limbah berdasarkan wujudnya itu? Ada yang tahu? Limbah gas, limbah cair, Ya, dan limbah padat. Namanya siapa? Indah Yang pertama Rusdiana. adalah limbah gas. Limbah gas merupakan jenis limbah yang berbentuk gas. Contoh limbah dalam bentuk gas antara lain karbon dioksida atau CO2, karbon monoksida, HCl, NO2, dan SO2. Yang kedua yaitu limbah cair. Adalah jenis limbah yang memiliki fisik berupa zat cair. Misalnya air bekas cucian, air hujan, rembesan AC, air sabun, dan minyak goreng buat buangan. Yang ketiga, limbah padat merupakan jenis limbah yang berupa padat. Contohnya kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik, botol, kertas, kardus, dan ban bekas. Jadi untuk limbah atau jenis limbah berdasarkan wujudnya itu ada 3, yaitu limbah gas, limbah cair, dan limbah padat. Betul sekali tadi yang disebutkan oleh Nina. Gas, limbah cair, limbah padat. Gas, limbah cair, Ya, limbah betul sekali. padat. Ada 3, limbah gas, limbah cair, dan limbah padat. Ya, kemudian yang kedua yaitu limbah padat. Limbah berdasarkan sumbernya. Jenis limbah atau macam limbah yang kedua
yaitu limbah berdasarkan sumbernya. Yang kedua, limbah berdasarkan 4. sumbernya. Ada yang tahu limbah berdasarkan sumbernya itu Limbah ada apa saja? pertanian, Apa limbah saja, Pak? industri, limbah pertambangan, dan limbah domestik. Ya, betul sekali. Ada 4 limbah berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada limbah pertanian. Limbah yang 4. ditimbulkan karena kegiatan pertanian. Contohnya apa? Contohnya jerami. Yang kedua ada limbah industri. Merupakan limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. Ini biasanya limbah-limbah ini banyak terdapat di kota-kota besar, contohnya ada di Jawa Barat. Itu karena banyak di sana industri-industri yang berdiri. Terus yang ketiga yaitu limbah pertambangan. Limbah yang asalnya dari kegiatan pertambangan, contohnya adalah merkuri. Terus yang keempat ada limbah domestik. Merupakan limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan permukiman-permukiman penduduk yang lainnya. Nah, untuk limbah domestik ini merupakan penyumbang limbah terbesar atau terbanyak di dalam lingkungan kita atau di lingkungan sekitar kita. Jadi, untuk limbah berdasarkan sumbernya itu ada 4. Pasar, restoran, dan pemukiman penduduk lainnya. 4. Ya, Limbah coba ulangi lagi. industri, 4 apa limbah saja? pertambangan, dan limbah domestik. Ya, ya, limbah pertanian, industri, pertambangan, dan domestik. Kemudian yang ketiga limbah berdasarkan senyawanya. Limbah Ada organik dan berapa limbah limbah berdasarkan anorganik. senyawanya? Ya, betul. Ada 2, yaitu limbah organik dan limbah Limbah anorganik. Apa itu limbah organik? Ada yang tahu? kotoran manusia dan kotoran hewan. Ya, ya, limbah organik merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik mengandung unsur karbon. Limbah organik dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kulit buah dan sayur, kotoran manusia dan kotoran hewan. Kemudian untuk limbah anorganik merupakan jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Jadi untuk limbah anorganik ini merupakan kebalikan dari limbah organik. Kalau limbah organik itu mudah diurai atau mudah membusuk, tetapi untuk limbah anorganik ini merupakan limbah yang sangat sulit untuk terurai atau untuk membusuk. Contoh limbah anorganik adalah plastik, beling, dan baja. Jadi limbah ini sangat sulit untuk diuraikan. Contohnya yaitu plastik. Jadi alangkah baiknya jika kalian untuk bisa mengurangi penggunaan plastik, karena ternyata plastik itu sangat sulit untuk diuraikan atau sangat sulit untuk membusuk. Butuh waktu yang lama plastik itu bisa terurai. Nah, apabila plastik itu kalian terus-menerus gunakan dan akhirnya nantinya menjadi sampah dan menumpuk di lingkungan kita, nanti akan mengakibatkan yang namanya bencana banjir. Karena ternyata plastik itu sangat sulit untuk membusuk atau sangat sulit untuk diuraikan. Anjir. Ya, akan terjadi banjir apabila sampah plastik itu
terlalu banyak di lingkungan kita. Selanjutnya, kita masuk di jenis dan karakteristik limbah lunak, di mana tadi kita sudah membahas tentang limbah itu sendiri. Kemudian, kita akan membahas limbah lunaknya. Limbah lunak ini yang nantinya akan menjadi bahan untuk membuat suatu kerajinan. Limbah lunak adalah mengacu pada kata sifat lunak, artinya limbah yang bersifat lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Limbah lunak ini dikategorikan dalam bentuk limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Tadi untuk jenis limbah sendiri itu menurut senyawanya ada juga limbah organik dan limbah anorganik. Di limbah lunak sendiri pun ada dua jenis, yaitu limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Itu limbah lunak organik. Limbah lunak organik lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Jadi, limbah lunak organik adalah limbah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Semua bagian dari tumbuhan yang dapat dikategorikan limbah dapat diolah menjadi produk kerajinan. Namun, semuanya harus melalui pengolahan terlebih dahulu agar diperoleh bahan baku yang baik. Contohnya, daun-daunan, kulit buah, kulit sayuran, batang tumbuhan, atau hasil olahan tumbuhan seperti kertas. Jadi, jika kita ingin menggunakan bahan limbah lunak organik sebagai bahan dasar pembuatan kerajinan, maka limbah tersebut harus diolah terlebih dahulu. Kemudian, karakteristik limbah lunak organik yang pertama mengacu dari kata lunak, yaitu mudah dibentuk. Pasti bahan yang bersifat lunak pasti dia akan mudah untuk dibentuk karena memiliki sifat lembut, lentur, dan mudah dibentuk. Kemudian mudah membusuk. Karakter yang kedua atau ciri yang kedua dari limbah organik itu mudah membusuk karena limbah lunak organik itu mudah untuk terurai. Terus kemudian yang ketiga, dapat diurai dalam waktu yang singkat. Seperti yang tadi Pak Guru jelaskan, limbah lunak organik itu mudah membusuk dan relatif lebih mudah untuk terurai dalam waktu yang singkat. Kemudian yang keempat, ciri yang keempat limbah lunak organik yaitu kandungan airnya tinggi. Karena kandungan airnya yang tinggi, maka limbah lunak organik itu mudah membusuk dan mudah diurai. Limbah lunak organik yang dapat dijadikan benda kerajinan antara lain: 1. Limbah kulit jagung. Menurut kalian limbah kulit jagung itu bisa dibuat kerajinan apa ya? Ya, contohnya bisa dibuat menjadi bunga, kerajinan bunga-bungaan, kotak tisu, dan hiasan untuk figura foto juga bisa. Tapi untuk pengolahannya sendiri, limbah kulit jagung ini harus dikeringkan terlebih dahulu sebelum dibuat karya kerajinan. Karena tidak serta-merta ketika sudah menjadi limbah langsung bisa dipakai untuk bahan kerajinan. Terus yang kedua ada limbah kulit bawang. Limbah kulit bawang ini bisa digunakan untuk menghias figura foto juga. Kemudian yang ketiga limbah kulit kacang. Limbah kulit kacang ini bisa dibuat kerajinan bunga, bisa dibuat untuk menghias kotak tisu, dan lain sebagainya. Limbah kulit kacang ini juga prosesnya sama, yaitu harus dikeringkan terlebih dahulu supaya mudah untuk dibuat kerajinan. Terus yang keempat ada limbah kulit buah salak, dan yang kelima limbah jerami, dan yang keenam ada limbah pohon pisang.
limbah pohon pisang ini bisa dibuat kerajinan kotak tisu, kerajinan figura foto, dan lain sebagainya. Semua ini limbah organik ini pengolahannya harus melalui proses pengeringan terlebih dahulu karena sifat dari limbah lunak organik ini yang basah. Kemudian yang kedua ada limbah lunak anorganik. Apa itu limbah lunak anorganik? Ya, limbah lunak anorganik berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah. Anorganik berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk serta diolah dengan bahan yang sederhana. Ya, betul sekali. Jadi untuk limbah anorganik ini adalah limbah yang berasal dari olahan. Limbah lunak anorganik berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan mudah dibentuk menjadi suatu karya kerajinan. Bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk serta diolah dengan bahan yang sederhana. Kalau limbah lunak organik itu berasal dari tumbuh-tumbuhan, bisa kita langsung peroleh dari lingkungan sekitar kita. Tetapi kalau untuk limbah lunak anorganik sendiri itu harus diolah terlebih dahulu pembuatan bahannya, yaitu dengan campuran zat kimiawi tertentu sehingga baru menghasilkan bahan limbah lunak anorganik yang bersifat lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk. Kemudian karakteristik limbah lunak anorganik. Yang pertama pasti mudah dibentuk karena limbah lunak pasti memiliki sifat mudah dibentuk, baik yang organik maupun yang anorganik. Yang kedua, sulit untuk membusuk. Jadi kebalikannya daripada limbah lunak organik. Kalau limbah lunak organik tadi mudah membusuk, kalau limbah lunak anorganik sulit untuk membusuk. Kemudian yang ketiga, sulit terurai dan butuh waktu yang lama untuk terurai. Jadi kebalikan daripada limbah lunak organik. Contohnya di sini adalah plastik. Plastik itu akan lama terurainya dan lama untuk membusuk. Limbah lunak anorganik yang dapat dijadikan benda kerajinan antara lain: 1. Limbah plastik kemasan. Kemudian yang kedua, limbah kain perca. Yang ketiga, limbah styrofoam. Yang keempat, limbah karet ban. Yang kelima, limbah kotak kemasan. Ya, semua itu limbah anorganik yang bisa dibuat suatu benda kerajinan apabila pengolahannya tepat, apabila digunakan dengan baik. Selanjutnya pengolahan bahan limbah lunak. Jadi limbah lunak ini jika kita olah dengan baik akan mengurangi kepadatan limbah yang ada di lingkungan sekitar kita. Karena apabila tidak diolah dengan baik, apabila tidak digunakan, maka limbah tersebut mungkin akan menjadi bencana untuk kehidupan kita. Salah satunya limbah itu bisa mengakibatkan bencana banjir. Makanya perlu yang namanya pengolahan bahan limbah lunak. Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam pengolahan sampah atau pengolahan limbah. Prinsip-prinsip ini yang paling sering kita kenal yaitu dengan nama 3R, yaitu yang pertama reduce atau mengurangi. Artinya meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Contohnya,
apabila kita akan membeli sesuatu, kita harus perlu mempertimbangkan sesuatu itu bisa digunakan untuk berkali-kali atau hanya sekali pakai saja. Alangkah lebih baiknya apabila kita membeli sesuatu, belilah sesuatu yang bisa dipergunakan tidak hanya sekali saja, sehingga bisa meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan, yang akhirnya nanti kalau barang tersebut hanya sekali pakai, maka akan menambah yang namanya sampah atau limbah di sekitar kita. Yang kedua yaitu reuse atau menggunakan kembali. Artinya memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai lalu buang. Contohnya, apabila kita membeli barang itu bisa digunakan kembali. Contohnya adalah botol minuman. Botol minuman itu harusnya tidak sekali pakai, harusnya bisa digunakan kembali. Setelah dipakai bisa dicuci, kemudian ketika sudah bersih bisa digunakan kembali botol tersebut. Karena apabila tidak digunakan kembali, botol tersebut malah menjadi sampah untuk kehidupan kita, malah menjadi limbah yang tidak terpakai atau yang tidak bisa digunakan kembali. Kemudian yang ketiga yaitu mendaur ulang atau recycle, R yang ketiga. Artinya barang-barang yang sudah tidak berguna didaur ulang lagi. Tidak semua barang bisa didaur ulang, tetapi saat ini sudah banyak industri kecil dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Contohnya untuk bahan kerajinan. Nah, ini yang akan menjadi dasar kita untuk berlatih menggunakan sampah atau menggunakan limbah menjadi benda kerajinan atau benda yang bisa memiliki nilai lebih atau nilai tambah. Contohnya, apabila kalian menemukan sampah botol plastik atau limbah botol plastik, itu sebenarnya bisa diolah kembali atau di recycle atau didaur ulang menjadi apa? Menjadi misalnya vas bunga. Jadi untuk pengolahan bahan limbah lunak itu bisa diolah dengan menggunakan prinsip 3R, yaitu reduce mengurangi, reuse menggunakan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Ingat 3 prinsip ini supaya limbah atau sampah yang ada di sekeliling kita bisa berkurang. Ya, coba ulangi lagi. 3R itu apa saja? Betul. Siap. Recycle atau mendaur ulang. Ya, betul sekali. Jadi ada 3R ya. Reduce, reuse, dan recycle. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas ini wajib untuk dikerjakan dan dikumpulkan di pertemuan kita selanjutnya. Kenapa tugas ini wajib kalian kerjakan? Karena disiplin mengerjakan tugas adalah salah satu awal dari kesuksesan kalian. Jadi kalau kalian ingin sukses, berlatihlah untuk mengerjakan tugas dengan disiplin. Nah, tugas kalian yaitu silahkan bisa kalian catat. Sebutkan 10 benda kerajinan dari bahan limbah lunak
yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Sudah? Ya, sebutkan 10 benda kerajinan dari bahan limbah lunak yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Pak Guru rasa benda kerajinan itu sangat banyak yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Jadi, tolong tugas ini untuk dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan tepat waktu. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, Pak Guru akan sampaikan untuk minggu depan materi yang akan kita pelajari, yaitu merancang produk kerajinan dari limbah lunak. Untuk materi minggu depan ini nanti Pak Guru tugaskan kepada kalian untuk menyiapkan limbah botol plastik atau sampah botol plastik. Jadi tugas untuk minggu depan itu ada 2. Yang pertama adalah kalian menyebutkan 10 benda kerajinan dari bahan limbah lunak yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Dan yang kedua, kalian harus menyiapkan limbah botol plastik. Limbah botol plastik itu nanti yang akan digunakan untuk membuat produk kerajinan. Oke, sebelum Pak Guru mengakhiri pelajaran pada hari ini, pada kesempatan kali ini, Pak Guru ingin mengulas kembali apa yang sudah Pak Guru sampaikan dari awal sampai akhir. Jadi untuk materi kerajinan bahan limbah lunak tadi Pak Guru sudah sampaikan semuanya, mulai dari pengertian limbah. Limbah itu adalah merupakan barang atau bahan yang sudah tidak terpakai, yang sudah tidak digunakan, alias atau bisa kita simpulkan itu adalah sampah yang sudah tidak terpakai. Kemudian untuk jenis dan macamnya limbah itu dibedakan menjadi 3. Pertama, limbah berdasarkan wujudnya, yaitu ada apa saja? Ya, ada 3, yaitu limbah gas, limbah padat, dan limbah cair. Kemudian untuk jenis atau macam limbah yang kedua, yaitu limbah berdasarkan sumbernya. Limbah berdasarkan sumbernya ada apa saja? Ya, betul sekali, yaitu ada limbah pertanian yang dihasilkan dari hasil pertanian atau sisa dari pertanian. Kemudian yang kedua adalah limbah industri, limbah dari pengolahan proses industri. Yang ketiga ada limbah pertambangan, yaitu limbah dari hasil atau sisa-sisa pertambangan. Yang keempat ada limbah domestik atau limbah yang dihasilkan dari pemukiman-pemukiman penduduk. Kemudian untuk jenis atau macam yang ketiga yaitu limbah berdasarkan senyawanya. Limbah berdasarkan senyawanya itu ada apa saja? Ya, betul sekali. Limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik adalah limbah yang mudah terurai atau mudah membusuk, dan limbah anorganik adalah limbah yang sangat sulit untuk terurai atau membusuk. Kemudian untuk jenis dan karakteristik dari limbah lunak sendiri, pertama, karakter dari limbah lunak mengacu dari kata lunak, berarti limbah tersebut bersifat lentur, lembut, dan mudah dibentuk. Terus untuk jenisnya limbah lunak itu dibedakan menjadi berapa? Menjadi 2, yaitu apa saja? Ya, limbah lunak organik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan limbah lunak anorganik
yang berasal dari olahan zat kimiawi tertentu sehingga menghasilkan bahan yang lembut, empuk, dan mudah untuk dibentuk. Kemudian yang terakhir untuk pengolahan limbah lunak itu dibedakan menjadi berapa atau menggunakan prinsip apa aja? Ya, prinsip 3R. Apa saja itu prinsip 3R? 3R. Reduce, recycle. Ya, betul sekali. R yang pertama adalah Mengurangi. atau mengurangi. Yang kedua adalah reuse atau Reuse. menggunakan kembali. Menggunakan kembali. Yang adalah recycle atau mendaur ulang. Mendaur ulang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham. Oke, kalau tidak, Pak Guru akan akhiri untuk pelajaran kali ini. Terima kasih atas keseriusan kalian dan perhatian kalian semua. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Husainah sebagai guru prakarya yang mengajar di SMP 2 Kalikacai. Di sini untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk Bapak Febri, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan pembelajaran berjalan dengan tertib. Selain dengan hal itu pula, alhamdulillah pembelajaran juga untuk anak-anak begitu tertib, bisa mengikuti dengan baik, termasuk materi yang diberikan oleh guru bidang studi pun juga berjalan sesuai dengan perencanaan. Tidak kalah penting, materi juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru bidang studi tersebut, cukup jelas dan lancar. Selain dengan hal itu pula, alhamdulillah untuk antusias anak-anak dalam mengikuti pembelajaran sangat baik sekali. Dan di sini hanya ada kendala sedikit, khususnya dalam hal itu pada waktu pembelajaran di dalam kegiatan pembelajaran daring ini ada terkendala sedikit karena jaringan yang digunakan atau jaringannya untuk guru adalah anak dalam mengikuti pembelajaran, yaitu karena sinyal pada waktu kegiatan pembelajaran daring terhambat dan terganggu, sehingga interaksi guru dengan anak sangat terhambat hanya karena sinyal tersebut. Terima kasih. Demikian yang hanya bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.